Seperti yang kalian lihat sebelumnya, itu merupakan salah satu tindakan pembulian yang marak terjadi di sekitaran tempat umum seperti sekolah, tempat kerja, ataupun di media sosial. Pembulian adalah tindakan menyakiti dan menghina terhadap korban tersebut dengan tujuan mengganggu, mengancam, ataupun melampiaskan kekesalan mereka terhadap korban tersebut. Tindakan pembulian ini dapat terjadi secara fisik, verbal, ataupun cyberbullying yang terjadi di media sosial. Untuk cara menanggulangi tindakan tersebut adalah pertama, tetap tenang saat kejadian tersebut terjadi. Kumpulkan atau buatkan bukti seperti video, rekaman, ataupun yang lainnya. Dan untuk yang terakhir, lapor kepada petugas ataupun orang di sekitar kalian. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Maulana Putra Ulia, bisa dipanggil Nel aja. Kamu dari jurusan apa? Aku dari Strategy Communication semester 2. Bullying itu sih yang aku tahu itu kayak suatu kayak sifat ataupun kayak fisik yang kayak bikin diri orang tuh jadi sakit. Contohnya kayak aku ngeledek orang nih kayak lu badan lu gede banget gitu kan. Itu mungkin kalau di kita tuh kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya di dia siapa tuh kalau misalnya dia sensitif pasti dia sakit hati dong. Gitu. Itu sebenarnya kayak orang-orang nilainya sepelesnya tuh itu bisa dibilang bisa menyebabkan hal yang besar untuk bagi diri orang lain gitu. Oh pernah kok, soalnya aku di SD sama SMP sama SMA itu pasti ada edukasi bullying. Bullying itu sangat amat rawan tuh, apalagi di masa-masa sekolah ya. Pasti otomatis sikap-sikap siswa tuh kayak agak sedikit tajam lah untuk pada usia segitunya. Jujur aku pernah, aku di SMP itu dulu badan aku obesitas banget kan. Terus aku tuh kayak benar-benar dijauhin karena badan aku yang sangat amat besar. Dan aku tuh dulu, jujur aku pendiam banget, aku introvert pak. Dan aku benar-benar dijauhin, aku dibully. Ya aku gak ada teman selama 3 tahun. Oke, pokoknya jangan kalian kayak ngebully orang kayak berlebihan. Pun sedikit juga jangan pernah. Karena kalau misalnya mau bercanda itu harus mikir 2 kali. Oke, itu aja sih dari aku. Terima kasih ya. Kalian pernah nggak sih ngelihat berita atau kasus tentang kekerasan seksual? Penasaran apa sih kekerasan seksual? Pada segmen ini, saya bakal ngejelasin apa itu kekerasan seksual. Terus, saya bakal jelasin pelaku-pelakunya sama juga cara mencegah kekerasan seksual. Jadi, apa sih kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu basically tindakan-tindakan yang punya motivasi seksual, tapi nggak ada izin sama pihak lain. Kekerasan seksual itu ada beberapa macam, mulai dari verbal gitu, kayak komentar-komentar seksual yang bikin nggak nyaman. Terus habis itu ada fisik, yang tuh tanpa izin gitu. Bisa sampai maksain, kayak diperkosa gitu. Pemaksaan, siapa aja bisa jadi korban, siapa aja. Bisa dari anak yang kecil yang nggak tahu apa-apa, bisa juga sampai orang laki-laki dewasa. Pelakunya nggak ada restriksi. Ini dampaknya bisa parah, bisa psikolog, bisa kayak trauma, bisa kayak depresi gitu. Terus juga bisa fisik, bisa kelihatan di tubuh. Dampak-dampaknya bisa ngerusak orang atau juga masa depan mereka. Kalau bisa, sebisa mungkin cari orang yang bisa ngebantu, kayak polisi atau guru atau siapa aja lah. Bisa juga kalian nge-surround diri sendiri bareng orang-orang terpercaya, kayak teman-teman gitu. Kalian juga bisa nambahin ilmu, kayak bisa belajar apa yang mesti itu, kayak edukasi pencegahan kekerasan seksual atau kekerasan seksualnya sendiri. Jangan nge-share fisik secara sembarang gitu, kayak nge-post tubuh gitu. Sebisa mungkin cegah kekerasan seksual. Aku Patris. Kamu dari jurusan apa dan kelas apa? Jurusan DKV kelas I. Merasa trauma. Oke. Jadi terima kasih ya Patris. Mulai sekarang, ayo bantu lingkungan sekitar agar lebih baik kita semua dapat terhindar dari tindak kekerasan seksual dan juga bullying, serta marilah bantu pelaku tindakan tersebut agar dapat teredukasi dengan baik dan tidak kembali melakukan tindakan buruk tersebut. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan.